Baiklah, Bapak dan Ibu, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Zira Zen Semitra Raya rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita tidak lupa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah untuk berpengajian bersama. Semoga pengajian kita pada siang hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah menjadi bagian dari amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai. Ada dua ayat yang saya pilihkan dari Al-Quran. Yang atas itu Quran surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu surat yang ke-33, ayatnya 36. Lalu yang bawah itu surat Quran surat Al-An'am. Surat Al-An'am itu surat yang nomor urutnya 6, ayatnya 153. Ayatnya dan terjemahannya sudah terfotokopikan di kertas ini. Baik, untuk Bapak dan Ibu yang ngasih pulpen, saya kira tidak ada jeleknya juga kalau mencantumkan hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, pukul 13 sampai pukul 14 lebih dikit secukupnya di PT Zira Purwosari. Ikutnya mana Pak Adar? Purwosari, betul. Kampungnya? Kampungnya Tegarjo. Tegarjo, Purwosari. RT 1 RW 2. Ikutnya Sondaan. Ini saudara. Sondaan. Oh, Kelurahannya. Kelurahan Sondaan, Kecamatan Purwosari. Lawian. Oh. Wis dak timbane ngebak-ngebaki rekaman mung klero-klero wis ngono kuwi bae. Baik, monggo sekarang kita cermati fotokopiannya. Itu ada ayatnya dan sudah ada contoh-contoh yang saya sertakan di situ. Mohon maaf kalau tulisan tangannya agak kurang jelas, itu tulisan saya seperti itu. Sudah bagus ya. Sudah bagus ya. Ya. Jadi yang penting terbaca. Oke. Baik, sekarang saya bacakan ayatnya terlebih dahulu sekalian terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Terjemahannya, dan tidaklah patut, tidaklah pantas, tidaklah pas bagi laki-laki yang mukmin, dan tidak patut pula, tidak pantas pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan
akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang menyelisihi atau mendurhakai Allah dan Rasulnya, yang menentang ayat-ayat Allah dan Rasulnya, ketetapan-ketetapan Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Ayatnya mudah sekali, mudah diterima, tidak ruwet, tidak bulat, kalimat-kalimatnya juga cetok, sederhana, kita faham, insya Allah dengan sangat mudah kita faham. Nah baik, jadi kalau sudah ada ketetapan Allah, maka kita tidak ada pilihan yang lain. Gitu intinya, seperti contoh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini Pak. Contoh ya, dalam masalah yang paling atas beribadah itu ya. Beribadah. Kita lihat nganu Mbak Tina, tolong dibuka ayatnya Mbak Tina. Dibuka surat Al-Ankabut ayat 45. Bapak dan Ibu bisa menambahkan catatan di tempat-tempat yang kosong. Untuk beribadah itu saya mengambil satu ayat itu. Misalnya surat ke-29 surat Al-Ankabut ayat 45. Terus saya bacakan ayatnya, lalu kita mintakan tolong siang hari ini dengan segala hormat dan segala hormat kepada Mbak Tina untuk membacakan terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Monggo Mbak Tina. Slowly, enggak usah tergesa-gesa, pelan-pelan yang tek gitu. Yuk. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, sudah ya. Itu ketetapan Allah dan sangat mudah untuk diterima, difahami itu mudah. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak pernah membaca Al-Quran, berarti keliru. Karena ada perintahnya. Gitu. Syukur kita yang sudah bisa membaca Al-Quran itu pasang target harian. Ya harian, ya mau 1 halaman atau 2 halaman terserah. Atau satu hari itu ditarget 1 juz kata orang-orang itu loh Mas Adi. One day one juz di mana? One day one juz itu. Dan sebenarnya kalau kita mau serius membaca Quran, ini dengan serius loh. Serius, tidak ada gangguan, konsentrasi full pada teks Al-Qur'annya itu 1 juz itu hanya membutuhkan waktu 40 menit Mas Min. Selesai, yakin saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kecepatan begini, misalnya begini ya, kecepatannya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun adzim. Dengan kecepatan seperti itu bisa 1 juz itu selesai dalam waktu 40 menit.
Saya sudah mencoba ratusan kali mencobanya itu. Dan saya tak meniti. Jadi kalau mau sungguh-sungguh, karena itu ketetapan Allah. Jadi ketetapan Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45 itu ada dua, satu baca Quran, dua mendirikan sholat. Jadi kalau ada orang Islam yang ada loh orang Islam yang ngemek ini ora tahu ngemek ini ki ora. Ngemek gini aja ndak. Ada di Solo banyak. Jadi ngemek apa meneh ngemek ora apa meneh buka ora mungkin ngemek wae ora ndak mungkin buka no. Apa meneh maca ndak mungkin. Apa meneh katam sesasi pisan ulah tangeh lamun. Ndak mungkin, impossible thing. Dan memalukan karena ada ketetapan Allah gitu. Saat ini muncul pertanyaan nek sing ra iso maca Quran piye? Usaha karena ada ketetapannya. Karena ada ketetapan Allah. Jadi yang ndak bisa ya berusaha piye carane melu TPA. TPA wong tua ada atau Pak Anda? Ada, saya ada. Ada. Wong tua maksud saya. Iya. Bukan anak-anak pada asal. Lansia. Pakai waktu kapan? Sore, malam? Malam habis isya. Oh. Satu pekan berapa kali? Dulu 3 kali. Hari Senin. Nanti malam berarti Sabtu malam? Iya, Jumat. Jumat malam. Dan istiqomah mereka ya? Istiqomah. Tidak ada yang pertodalan? Dia yang mau, tidak kita yang mendengarkan, dia yang mau. Gurunya saya ambilkan yang jamaah dari situ, dia yang bisa. Dan kerso juga gurunya, istiqomah juga? Ngelengke waktu tiap Jumat, Sabtu, Senin? Iya, ngelengke. Sampai Ba'da Isya sampai pukul? Sampai saya senengnya Muridnya? Sampai jam 10. Wah, ra umum itu. Saisone dia. Saisone muridnya itu ya? Tidak paham suruh tanya gitu. Lah itu. Dan batinnya seorang ono nanti. Tapi wong tua. Wong tua, Mbak. Ada. Kakung Putri. Putri sementara ini. Oh, Putri. Putra. Peminatnya biasa sedikit. Tidak ada 10 orang. Tidak ada. Sing gane Mbak Tina wong pinten, Mbak? Sing putri-putri niku. Saya enggak ikut enggak tahu. Oh, tapi ada nggih. Iya. Itu jadi nek ada ketetapannya gitu nek ra iso maca Quran kudu iso piye carane. Nek pancen wis usaha njuk ra iso njuk mati itu ndak apa-apa. Nek sebenarnya usaha maksimal kok njuk ra iso tetep ra iso. Terus akhirnya mati sadurunge iso ndak apa-apa. Namanya sudah ada usaha maksimal itu. Gitu. Terus membaca selain itu dirikanlah sholat. Berarti sholat itu mesti ning Solo kasing ra salat kok. Padahal ketetapan Allah gitu. Jadi kalau sudah menjadi ketetapan Allah ya tidak ada pilihan yang lain. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, nah tadi surat Al-Ankabut ayat 45, sholat itu sudah ditetapkan oleh Allah, harus dilaksanakan. Yang Solo itu tak sing ora salat, keh banget. Sing Jumatan tok ada tak Pak? Ada. Pak Anhar tahu orangnya? Nggak usah sebut tapi tahu orangnya toh? Setiap sholat Idul Adha ya ada. Ada. Yakin. Saya tahu orangnya. Dan kenal Pak Anhar. Oh, kenal. Beliau juga kenal dengan Pak Anhar. Kenal. Sering omong-omongan. Enggak. Tapi dekat rumahnya ya. Iya, satu RT Pak. Dalam kekuasaannya Pak Anhar itu. Iya. Lah kok duwe warga yang ngono terus tanggung jawab RT piye? Islamnya tok KTP. Lah gitu itu. Nek sudah ada ketetapan Allah terus dia itu tidak melaksanakan ketetapan itu, bahaya loh. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, itu maksudnya menyelisih. Sudah ditunjukkan ayatnya. Pak menika lho ayatipun, jenengan kan salat. Napa nggih to Mas? Wala niki Arab tok mboten enten terjemahane. Monggo dipun waos terjemahanipun. Dibaca terjemahannya kok masih tidak mau, ya sudah berarti mendurhakai Allah dan Rasulnya. Maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Saiki nek enek wong arep ning Wonogiri, yuk terus tersesat, malah liwat Pak Kramat. Ndak sampai Wonogiri.
Dia mau ke surga, tapi ditunjukkan arahnya ndak mau. Bapak badhe tindak pundi? Wonogiri. Oh ngeten mawon ingkang gampil nggih, gampil nggih. Dados niki mengke King Zira niki medal. Medal kan mengke enten Slamet Riyadi niku ngetan. Niku mangke ngliwati perapatan siji loro, perapatan siji loro niku kanu mriku. Loro gendengan. Telu niku ngapeman. Papat sarpon. Limang perapatan niku jenenge niku perapatan nganu. Perapatan apa jenenge kuwi? Nonongan. Titenane engke wonten money changer. Nggih, money changer pojokan niku. Niku jenengan mangkanan, belok kanan mboten sang napa ngomongke ngidul apa ngono jeneng bingung. Kanan pentok. Dok. Nek pentok dok mengke enten patung. Patungnya niku patung Pandhawa 5. Pun ngantos tekan Pandhawa 5 niku Bangjo niku. Bunderan ngoten. Wonten patunge kodhok. Lah, jenengan mang kiri. Pun kiri langsung nggih, pedomane King mriki Zira. Slamet Riyadi ngliwati perapatan ping 5, perapatan SE, perapatan Gendengan, perapatan Ngapeman, perapatan Sarpon, perapatan Nonongan, kanan nganti ketemu patung Pandhawa. Bar niku kiri pentok, kirine pentok, pun pentok dok niku mboten dawa, paling mung 300 meter. Nggih, ya 500 meter kiri pentok apa mentok dok nek njeblablas dengan jegur ampun jegur langsung belok kanan pun belok kanan nggih enten kretek Mbacem pun niku ngidul kanan kira-kira 30 kilo tekan Wonogiri nggih mang takon wong mriko oh nggih Pak mengikuti rutenya itu ya tekan Wonogiri ning nek wae piye iki wah ra jelas iki berarti ngetan wah lho lah kok ana patung Slamet Riyadi ngalor weh wah ngalor lho kok balik kota ngetan weh tuku jam wah malah tekan Surabaya ora sida tekan Wonogiri nah terus kalau ada orang yang menyelisihi ayat-ayatnya Allah ketetapannya Allah dikatakan di sini orang itu sesat dengan sesat yang nyata dikon salat moh dikon maca Quran ra enek usahane. Ning enten mboten wargane Pak Anhar sing pun enten di enek KTP wong tua-tua wae niku ning tetep mboten gelem sinau Quran. Sik dipikir sik. Itu Pak yang KTP. Oh, mboten kersa nggih. Tapi nek takziah belum salat mayit Pak. Oh, nek salat takziah dek salat jenazah. Melu salat jenazah. Oh, nang sok ora iso maca nggih. Amin. Allah Akbar ngoten tok nggih. Mbak Tina. Tempatnya Mbak Tina itu yang putri-putri itu apa ya ada yang belum bisa baca Quran Mbak Tina dan ora gelem melu TPA. Nggak usah sebut orangnya, nggak usah sebut rumahnya. Cuma ada dalam pikiran, dalam memorinya Mbak Tina aja. Ada ndak? Ada wis. Ngomong ada tok gitu aja. Saya rada kepo sithik. Mbak Tina tahu dia tahu Mbak Tina. Nah, wis cukup wis. Nah, itu. Itu jadi pelajaran yang penting. Berarti dia sesat. Betul-betul sesat wong ayate enek kok. Oke, pindah sekarang. Beribadah sudah, berpakaian sekarang. Kita kembali ke Pak Anhar. Di warganya Pak Anhar itu apa ada yang muslimah dewasa sing nganggo klambine mung dasteran tok. Awan-awan entang-entang ning ngarep omah. KTP. Kok KTP wong takoni ada ndak sing wong Islam dewasa perempuan siang-siang di depan rumah pakai daster tok ketok keleke. Ndak ada. Oh, ndak ada. Nek ketok kene ndak ada. Nek ketok rambutnya? Ada. Ada ketok gulune? Ada. Ketok kupinge? Ada. Mulai tangan dari siku ke jari kelihatan? Kelihatan. Dari lutut ke bawah kelihatan? Kelihatan. Nah, dia kafir berarti. Dia sesat orang-orang semacam itu. Ada ketetapannya, karena ada ketetapannya gitu.
Hak ketetapannya mana? Yo buka ya masalah berpakaian. Mbak Tina siapkan surat Al-Ahzab ayat 59. Surat ke-33 ayat 59. Dipastikan ketemu dulu. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Terjemahkan. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Stop, setelah ini penting. Setelah ini, mohon perhatian semuanya. Yuk, lanjut. Hendaklah mereka menutup jilbabnya. Orang menutupkan. Oh iya. Ojo nanti seleru. Menutup dan menutupkan beda loh. Nek menutup berarti hendaklah mereka menutup jilbabnya, berarti jilbab bisa lagi ditutupi. Tutupi tumbu. Tutupi tumbu. Tumbu tahu tahu? Ah. Kudungnya ditutupi tumbu. Baleni, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. baleni, hendaklah Mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. lanjut. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, itu ketetapan Allah. Terus kalau mbak-mbak yang di belakang ini dengan dika terus saya apa harus berjilbab terus? Jawabannya ya. Lalu pertanyaan berikutnya, apa tidak ada kesempatan untuk bisa melepas? Ada kesempatannya. Jadi mbak-mbak di belakang itu bisa lepas jilbab apabila ketemu dengan orang-orang sebagai berikut. Ayatnya ada di surat An-Nur ayat 31. Buka sekarang. Surat An-Nur itu surat yang ke-24. Itu nanti ada 12 orang. Jadi mbak-mbak ini boleh. Mbak-mbak yang di belakang ini boleh melepas jilbabnya itu boleh. Apabila ketemu dengan 12 orang ini. Tetapi kalau di antara yang ketemu di situ kok ada yang di luar 12 orang ini, maka harus pakai jilbab. Oke, langsung terjemahannya Mbak Tina, karena panjang sekali itu ayatnya. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan Auratnya, perhiasannya langsung ganti auratnya. kecuali yang biasa terlihat. Dan Terus? hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan Auratnya. Kecuali kepada suami mereka. Stop, tak dulu Terus. Atau ayah mereka. Stop, terus. Atau ayah suami mereka. Terus. Atau putra-putra mereka. Anaknya sendiri yang laki-laki. Anak laki-lakinya. Terus. Atau putra-putra suami mereka. Anak kiri. Terus. Atau saudara-saudara laki-laki mereka. Saudara kandung. Atau putra-putra saudara laki-laki mereka. Keponakan. Ponaan. Terus. Atau putra-putra saudara perempuan mereka. Ponaan lagi tapi yang dari saudara perempuan. Terus. Atau para perempuan sesama Islam. Nah, ini khusus, ini laki-laki semua, ini perempuan. Perempuan sesama muslim. Jadi yang tidak muslim tidak boleh. Harus pakai jilbab. Terus. Atau hamba sahaya yang mereka miliki. Budak. Terus.
atau para pelayan laki-laki yang sudah tua. Ora ana greng. Ora ana greng. Terus. Tidak mempunyai ya itu udah. Terus. Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Cah cilik, dah. Cah cilik lanang, dah. 12 orang ini. Ini kalau mbak-mbak di belakang itu kalau di suatu tempat kumpul rapat, kumpul keluarga, itu kalau laki-lakinya seperti ini atau ketemu dengan 12 orang ini lepas jilbab tidak masalah. Tetapi kalau ketemu ipar, ada enggak ipar? Enggak ada. Ipar enggak ada, jadi harus pakai jilbab. Gitu. Sepupu nih Mbak Tina sinten? Sing kakung Mbak. Dari sepupu mboten. Saudara sepupu sing kakung. Sinten Mbak Tina? Disebut namanya. Laki-laki ya. Ya, yang laki-laki. Namanya Rohmat. Mas Rohmat itu putrane siapa? Itu putranya Pak D. Pak D. Pak D dari ayah atau ibu? Dari ibu. Nah, jadi ibu punya kakak laki-laki namanya Pak D siapa? Ora Rohmati anak. Enggak kisru wae wis to. Mak yo. Wis to Pak Rohmati anake. Ulah mbacutne wae kleru. Pak D nama siapa? Pak Deman. Oh, Pak Deman. Jadi ibunya Mbak Tina punya kakak namanya Pak Man, dipanggil Pak D. Lalu Pak Deman ini punya anak namanya Mas Rohmat. Mas Rohmat ini laki-laki, maka Mbak Tina tidak boleh lepas jilbab di hadapan Pak Rohmat itu. Tidak boleh. Tiri ya tidak boleh, sepupuan tidak boleh. Karena ada ketentuannya. Kalau tidak manut, nah sesat yang nyata. Gampang tau pengajiannya. Ning angel cak-cakane. Sok goncengan mboten Mbak Tina kali Pak Rohmat niku. Tenan. Ning pernah goncengan. Jarang ketemu. Oh, pun di omahe. Plan Pluto. Waduh. Wah, plan Pluto ada. Maklum, plan Pluto ora dadak nganggo pesawat Sputnik. Nah, sakniki sing mbak-mbak sing liyane Mbak Tina, enten mboten sing sok dereng ngerti sing ngoten iki. C1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu Zaki betul nonton toh? Rawani no, ngene-ngene karo Bu Zaki rawani no. Nah, nggih Bu Zaki betul mungkin kula ngatur-ngatur nomor nek pantri barang to. Mbak, jenengan saudara sepupune sinten? Sing lanang. Kalau mate kok aku ya ora ngerti sapa yo. Kok mengiling-iling. Lah sapa yo lho mate kok aku. Sapa yo? Diponakan mboten. Oh, kok ponakan sepupuan. Nggak ada. Wah, rada aneh ya. Pikiran ya. Pun, dia nggak paham konsep sepupu gitu loh. Jadi gampangnya omong seorang duwe. Ipar lanang enten mboten ndak? Ipar lanang. Ipar lanang asmane sinten? Mas Didin. Mas Didin niku urutane karo jenengan pripun? Lah nggih, kula iku niku. Maksude niku Didin niku. Iya, Mbak. Mbok ora ngerang to, Mbak. Didin niku urutane pripun karo jenengan? Bojone mbakmu. Lah, suami dari kakak jenengan perempuan. Dan Mbak siapa namanya? Mbak Sarwanti punya suami namanya Mas Didin. Nah, sekarang tinggal di mana? Di rumah. Di mana? Di luar Solo. Pernah goncengan jenengan sama Mas Didin? Pernah? Wah, ormoy. Piye iki, Pak? Jangan lah iki, contoh iki. Contoh tersesat. Nah, ada ketetapannya. Ini sampai sekarang sok masih seperti itu goncengan. Sudah ada, sudah tahu dia, masih sudah tahu. Dulu kenapa goncengan? Belum. Karena nggak ada yang nganter.
Nggak ada yang nganter. Oh, jadi kepepet. Ning kerep. Nggak boleh itu. Gonceng-gonceng sama ipar tuh nggak boleh. Terus kalau hidup dalam satu rumah, konsekuensinya yang perempuan harus tutup jilbab terus. Jadi harus pakai jilbab terus. Biasanya itu kalau pas momen-momen hari raya Idul Fitri, kumpul bareng, mungkin menginap semalam di tempat ibu yang paling dituakan, lalu pakai kamar-kamar gitu di rumahnya ibu, tetap harus menutup auratnya. Jadi keluar kamar harus pakai jilbab. Ada ketentuannya seperti itu. Ngoten. Enten sing badhe komentar. Sing putri-putri terutama. Jadi ipar mboten angsal, sepupu mboten angsal. Nek nganu, nek bermobil. Pripun? Yang apa namanya? Keponakan itu berarti kan tadi ada dari saudara laki-laki dan saudara perempuan. Itu berarti saudara kita. Semisal saudara dari suami. Pakai. Nggak boleh. Jadi gini ya, saya punya istri, namanya Nurul. Nurul itu kalau ketemu Fawas itu anaknya Imam. Imam itu adik kandungnya Nurul. Imam itu adik kandungnya Nurul, punya anak namanya Fawas. Fawas itu di Bogor sekarang, kuliah di IPB. Kemarin pas saya ke Bogor, mampir ke kos-kosannya dia, terus sampai terus Dek, Bude tak masuk kamarmu ya? Ya Bude mau sendirian no. Dah masuk terus, wah Bude suruh banget sih, tak copot ya? Nggih, enggak apa-apa, lepas jilbab enggak apa-apa. Tetapi pas Ramadan kemarin, saya berkesempatan untuk ke Mekah kemarin bulan Ramadan, saya menghubungi Bunaya. Bunaya itu ponakane saya. Bunaya Fathira Sadi itu ponakane saya dari Mas Taufik. Mas Taufik itu kakak kandung saya. Mas Taufik punya anak namanya Bunaya Fathira Sadi itu. Tinggal di Madinah, dia sudah lama sekali sudah tinggal di sana. Sudah berapa ya? 12 tahun mungkin sudah lama. Sama anak-anaknya di sana, terus suami istrinya juga di sana, belum selesai sekolahnya. Terus begitu sampai ke Madinah, saya langsung hubungi, Mas Bunaya, iki aku karo Bule wis tekan Madinah, tolong ya, engko siap-siap meluncur ke hotel. Tak kasih tahu hotelnya ini. Oh nggih Pak Anip, nggih Bule gitu. Begitu sampai depan hotel, Bunaya nelpon. Bule, niki Naya pun tekan hotele, kamare sing pundi? Oh iya, naik kamar sekian. Nurul siap-siap pakai jilbab. Ketok pintu, buka Waalaikumsalam, masuk sudah pakai jilbab Nurulnya. Gitu, jadi tidak boleh kelihatan rambutnya. Dong, any question? Any. Wah, any question any. Wah, bahasa Inggrisnya papat nih. Oke, nggih, pun nggih. Sekarang yang selain pakaian, pekerjaan. Pekerjaan itu ya ayatnya dilihat. Jadi ini ayat kabeh to, enten ayat kabeh niki. Surat nganu Mbak Tina. Surat At-Taubah ayat 105. Dipaskan ketemu dulu. Saya bacakan ayatnya sekarang. Surat ke-9 ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Terjemahkan Mbak Tina. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Pun cukup tekan mriku tok mawon. Dibaleni ki ngajeng. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Nah, pun cukup. Jadi pekerjaan harus halal. Ini kalau ngerti mlebu IG niki sak niki. Banyak yang live streaming. Nggak boleh ternak babi. Nggak boleh Bapak Ibu yang live streaming ya. Nggak boleh ternak babi.
Apakah ada orang Islam yang ternak babi? Ada. Monggo kalau diskusi. Seperti kemarin saya mau dicekel orang gara-gara pengging. Sekarang kalau ada yang diskusi lagi, ternak babi ganti pekerjaan, jangan ternak babi. Ganti yang lain. Mungkin sing ceritane pengging nggih buat cerita kayak rimawon ta, ganggu pengajiannya. Nah, jadi tidak boleh ternak babi itu. Ketika saya tanya, yang ternak babi nggih ning kula mboten nganu kok, mboten mangan dagingnya. Oh nggih. Ning jenengan ngopeni, mboten kula mboten ngopeni. Lah sing ngopeni sinten? Karyawan kula. Karyawan. Gitu. Nek pun gede didol to? Ya didol. Goten Jakarta. Sing nampa duwite jenengan to? Nggih, nek niku nggih. Ndak boleh. Ternak babi ndak boleh. Saya hati-hati ngomongnya. Kalau kira ragu-ragu, tinggalkan saja. Semua yang ragu-ragu tinggalkan. Monggo ini bapak-bapak yang lagi streaming di IG, yang teman-temannya Bu Zaki mungkin ya sekarang lagi ikut mengikuti ini. Tidak boleh. Lalu apalagi kerjanya kerja rentenir ke duit, tidak boleh. Itu pekerjaan semua. Jadi tinggal di pasar, kerjanya di pasar gini dong, udah. Cekelan HP, ya di pasar, dan kerjanya jam 4 pagi. Kerjanya berangkat jam 4 pagi sampai jam 8 pagi. Gitu. Saya pernah cerita ini belum, Pak? Belum ya? Jadi kerjanya pagi, jam 4 pagi sampai jam 8 pagi. Di pasar, rentenir ke duit. Dia duduk pegang HP, teko dhewe-dhewe pandar. Aku lebon ping pira? Ping 7, ndi dite? Nggih 30.000. Sik aja lunga sik, tak centang sik. Oh ya 7, wis. Sesuk meneh ya. Ya. Jadi pinjamnya tuh maksimal ternyata 300.000 Mas Adi. Tidak boleh lebih, biar merata sepasar. Paling banyak 300.000, nanti pengembaliannya tiap hari 30.000 kali 12. Kali 12. Jadi ketemunya 360 gitu. Boleh pinjam 200, boleh. Tiap hari 20.000. Kerjanya seperti itu. Itu tidak boleh. Pekerjaan. Ada ayatnya surat At-Taubah 105. Itu ketetapannya Allah. Jadi kita jangan masuk di situ. Apa ada yang kerja seperti itu? Ada yang kerja seperti itu. Saya punya fotonya kok. Saya punya fotonya orangnya itu. Jadi saya minta jamaah. Ini kalau Mbak Tina, jamaah sing kula jaluk tulung Pak Nunung lho. Oh iya. Pak Nunung kula kan dhek ngomong. Pak, ini ada orang yang kerja kayak gitu. Di mana? Di Pasar Tanggul. Sama di Pasar Ledok Sari. Kan saya penasaran. Di foto tenan, foto karo Pak Nunung wong ngene iku. Pasar Putih? Lah ngene Ledok Sari kali teng Tanggul sing difoto niku. Yuk fotone dicetak yuk kayak kula. Jadi saya punya bukti gitu. Jadi kerjanya tuh ngerentenir ke duit, nganak ke duit bukan mengadakan uang tapi nganak ke duit no bahasa Indonesia nih. Kok nganak ke duit bukan mengadakan uang Mas Adi no nganak ke duit tuh. Membuat duit beranak. Lah gitu loh, membuat uangnya tuh beranak, bukan nganak ke ngadak ke bukan. Lah jadi semacam itu. Pinjam 100.000 boleh, pinjam 50.000 boleh. Balik ini bendina 5.000 ping rolas. Yang kita tadi swida ewu. Karena nyentang Pak Anhar centang. Wis ge lebon ping 6 Pak. Mas Yahya lebon ping 7 Mas. Nanti kalau sudah tinggal 1 boleh pinjam lagi. Gitu. Itu betul-betul yang cerita Pak Nunung itu Mbak Tina tahu yang saya maksud Pak Nunung itu. Pekerjaan gitu enggak boleh. Berikutnya, sekarang makanya kita lihat Al-An'am ayat 153 dulu. Itu semakin menguatkan ayat sebelumnya yang Al-Ahzab 36 itu. Lebih menguatkan lagi, saya bacakan ayatnya. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 153, sekalian saya baca terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi
Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, ikutilah perintah-perintah tadi itu, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya, atau kalau pakai istilah yang di atas, menyesatkan kamu dari jalannya. Ini yang di sini wasaqum bihi, jadi wasaqum bihi mencerai-beraikan kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi tidak boleh mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalannya Allah. Kita harus yakin bahwa selain jalannya Allah itu nek beda, berselisih, kontradiktif, itu pasti akan menyesatkan orang itu. Pun ngoten niku. Wau contohnya pun akeh beribadah, berbagian pekerjaan. Makanan nggih nggih. Makan nopo enten ayate. Buka Mbak Tina. Surat Al-Baqarah ayat 168. Loh, ayate enten ayate, ada semua ayatnya. Dipaskan ketemu Al-Baqarah 168. Jadi sudah saya sampaikan dulu pernah di sini di majelis taklim kita ini. Jadi untuk masalah makanan ada 4. Makanan ya ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang ini halalan, ini thayyiban. Halalan, thayyiban. Kalau yang diperbolehkan oleh Allah itu yang halalan thayyiban. Nah, ini plus, ini plus. Kalau yang halalan tidak thayyiban, ini plus, ini min, tidak boleh. Kalau yang tidak halalan, ning thayyiban, ya tidak boleh. Tidak halalan, tidak thayyiban, ya tidak boleh. Jadi yang 3 ini, yang 2, 3, 4 ini berarti masuk wilayah langkah-langkahnya setan dalam ayat itu. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Terjemahkan Mbak Tina. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik. Stop. Nah, itu halal dan baik. Baik itu thayyiban. Terus yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Nah, ini langkah-langkahnya setan ini, sing telu ini. 2, 3, 4 langkah. Ora padha karo iki kok ketetapannya seperti itu. Terus Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. pun dados Pak Anhar kan pun sepuh. Kalih kula itu Pak Anhar. Jadi dhewe niki pun termasuk wong-wong sing kudu ngati-ati. Biasanya halalan yang tidak thayyiban, makan jeroan, sate. Pun mboten asal ta Pak anu? Saya mantan ya. Wah. Terus wantun menunggu mergo emosinya. Dopeng lah. Ning dopeng. Iya ra gaduh nang dopeng ra gaduh iki. Dopeng ya. Dopeng untuk apa? Kerja atau untuk Sunnah Rasul. wah. Aduh. Enten melih sing pun dikandani dokter. Dokter ngendika, "Pak, jenengan pun kula periksa. Sing mriksa jenengan ya ora trimo dokter siji, doktere 5 kabeh. Pun mencermati wetenge jenengan. Pun bismillahirrahmanirrahim, saya ini menyampaikan sebagai dokter. Mulai hari ini panjenengan dilarang sama sekali untuk makan lombok." Wah, kaya kiamat sugro. Kan dia maniak lombok. Saya tidak berani lah. Oh, enggak berani. Nah, jadi kalau umpamanya dia semula maniak lombok, dilarang sama dokter kan pusing dia akhirnya pergi ke warung tanpa semutan anggota keluarga yang lain ngomong sama Mas, gawe ke sambel Mas. Bapak kan mboten asal dari pedes toh Pak. Padarane pun kenging toh.
meneng. Tak bayar. Lomboke 100. Dulek dadi siji. Alah murah wong ya semaniak Lombok. Berarti dia itu makan halalan ning tidak thayyiban gitu. Padha Pak Anhar umpet-umpetan masuk warung sate. Mas gaweke seruan 3 porsi. Kata Kang Isin, waduh aku tok. 3 porsi. Untuk mojok kene ya ben ora ketok wong. Mangke nek ngertos ibu pripun? Mulane ki menengo. Nek bojoku ngerti berarti sing ngandani kowe. Udah seruan sampai rumah ya rada ngliyeng sampe gitu. Pak dar jeroan to ya ora joboan ora jeroan. Itu berarti dia makan yang ini nomor 2 ini tidak boleh. Enten sing rawon mriki sing pun mboten asal dahar napa ngoten enten. Ndak ada ya. Mas saya masih bebas ya. Pak Men bebas. Bebas gitu. Pun tua-tua nung ya ora itu iki ora itu iki. Nek Pak Pri terus sing napa-napa angsal. Sering iku santai, Pak. Saben bojoku mboten angsal. Saben minggu mboten angsal. Saben minggu mboten angsal. Ampun sate. Tapi oh saya kondone dokter awis larang to. Wah, nggih. Nek niku doktere ngomong kon ngirit nek niku. Ono ae, Pak. Lah sing niki ora itu. Jadi makanan yang tidak halal meskipun thayyib itu tidak boleh, yang tidak halal. Contohnya dulu pernah saya sampaikan di sini di Masjid Taklim ini. Jadi saya pergi sama Pak Anhar ke Tawangmangu untuk satu acara, terus pulangnya malam jam 2 malam. Kami berdua bermobil, terus sampai di tengah-tengah jalan di antara sawah-sawah di Tawangmangu itu, kok kadono glundung-glundungi apa? Oh ternyata semongko. Nah semongko terus Pak Anhar ngambil 2. Tangan kanan 1, tangan kiri 1, saya juga ngambil 2, berarti semuanya 4 masuk mobil semuanya. Terus siangnya dibagesin di oncai dahar bapak-bapak kriuk-kriuk. Wah Pak Nunung, wah alhamdulillah. Entek. Golek nitu Pak Nip. Oh itu toh semongkone toh. Tanya Pak Anhar aja. Dari mana Mbah? Oh, mambenge olehku nyolong ning Tawangmangu. Nyolong itu ndak halal. Nah, itu ndak halal. Nyolong itu ndak halal. Tapi thayyib itu tidak boleh. Berarti koruptor itu tidak boleh Mas Yahya. Kita makan di rumah koruptor itu tidak boleh. Karena makanannya tidak halal, halal itu meskipun thayyib. Sing nomor 4 tidak halal, tidak thayyib. Contohnya babi, tiren, ayam tiren itu tidak boleh. Jelas. Terus nek sing meragukan Mas Adi nek sing tenggene teng warung hik niku enten sing niku lho sing cilik-cilik disunduki niku lho. Mboten saren. Kikil. Mboten kikil. Kiyam napa mok sing cilik-cilik jarene enak niku lho. Ning kula durung tau mangan. Kula durung tau mangan niku. Keong. Nek begitu kan gede. Nah, nek sini jar. Keong. Nek keong asal mboten nggih asline nggih. Nek ragu-ragu nggih mboten sah. Yakin angsal ngoten? Yakin boleh? Nek kula tesih ragu-ragu dadi kula ben tau mangan niku. Nek kira-kira ragu-ragu ndak usah gitu. Oh nek ndak tahu semua yang ndak tahu ndak apa-apa. Mendem oleh-oleh kowe mendem aku ora ngerti ya. Ora apa-apa ora ngerti ya. Zina ning RRI bayar 200.000 ganti wong wedok liyane meneh ganti wong wedok liyane bismillahirrahmanirrahim. Oh ya zina to ora ngerti ya. Nek ora ngerti ndak apa-apa. Nek ngerti ya ndak boleh. Nek ndak tahu tuh berarti ndak ngerti ndak apa-apa. Ning ya kudu ngerti, kudu sinau njuk lama-lama. Pak, balik lagi kan buat sahur, Pak. Buat sahur. Ya, kikilnya bahan kikil babi, Pak. Oh. Kikil babi. Iya. Kan, tahunya Pak Anhar itu kikil babi? Enggak, gini pedagangnya. Pak sapi apa babi? Jadi ini sing dhisik, Pak. Sapi ya, aku yakin Pak ya. Enggak tahu ya. Enggak pulang
buat sahur Pak. Lah istriku bilang, Mas enak banget ya, aku balik Pak. Oh, ini Gitu, bisa Pak. jadi contoh untuk pengajian di tempat lain ini. Iya. Balik Pak Anhar. Ya nanti saya buat contoh di Iya, iya. tempat yang lain. Meskipun saya tidak menyebut nama Pak Anhar, tapi orang Purwosari gitu ya. Iya iya. Nanti tanya-tanya, yang kena Mas Pri malah. Wah, siapa Pak Pri? Zera. Wah, bukan. Gimana ceritanya? Ya itu buat sahur. Buat sahur. Iya. Adanya nasi toh Pak. Terus tak belikan kikil tadi. Kikil. Bakule iki sapi apa babi? Bakule itu nek bilang imosnya tuku sapi, yang dulu yang kita ngomong, nek babi apa sapi ya babi gitu Pak. Neng saya nanya sapi apa babi? Dia bilang sapi ya. Kan istriku kan terus bilang, wah enak ya Mas. Balik saya Pak. Itu udah beli 3 saya, 3 sunduk. Balik lagi ada orang PDI itu Pak. Oh Pak Wo, iya apa ini? Oh, Pak Mo itu siapa? Saya dulu Brewo Pak. Oh, Pak Wo, oh ya. Pak Wo. Oh ini jelas ini. Wah aku orang ngerti ya bakule ya. Terus aku sing gua tak dongake elek terus tutup Pak. Bakule. Terus tutup itu. Jadi pertama kali datang tadi Pak Anhar bilang Sapi apa sapi apa babi. Itu yang tanya penjualnya. Saya no. Oh ya. Oh jadi datang kan mau sahur toh. Ya. Ini dagingnya sapi apa babi gitu ya. Sana yang Penjualnya bilang sapi kan. Sapi. Tanyanya saya yang duluan sapi. Nah, yang kedua kan mau ada orang PDI tadi langsung dia ngomong. babi apa sapi. Oh, lu, bawa dia empuh ya, empuh bakule mah. Nah, ternyata babi tadi, ya enggak tahu. Ini memang enak ya. Enak, enak. Anak saya lahir putih ya, Pak. Oh gitu. Ya karena baru makan babi terus. Ranking satu dong Pak. Putih. Ranking satu. Nah itu jadi tidak boleh seperti itu masuk yang itu. Jadi ini sudah ada ketetapannya tidak boleh. Nek babi apa tidak boleh? Tidak boleh. Babi ada ayatnya. Surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 2. Ada ayat 3. Ada hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinzir wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiatu wan natihatu wa ma akala sabu ila madakaitum dan seterusnya. Jadi daging babi itu tidak boleh. Kalau mau penasaran janin mengandung apa toh silakan. Masuk laboratorium silakan, tapi yang jelas sudah tidak boleh dulu makan babi. Kalau mau mengadakan penelitian setelah itu silakan. Tapi ketetapannya sudah tidak boleh makan babi, itu makanan gitu itu. Terakhir, berkeluarga, tolong Mbak Tina membuka surat Al-Baqarah 221. Itu dalam kaitannya berkeluarga. Saya bacakan ayatnya Al-Baqarah 221. Jadi kita itu tidak boleh menikah dengan orang musyrik, tidak boleh. Apalagi orang kafir, tidak boleh lagi. Orang musyrik saja tidak boleh. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biidnih wa yubayyinu ayatihi linnas la'allahum yatadakkarun. Terjemahkan Mbak Tina. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Yes. Terus. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hati. Oke, stop dulu. Dari yang pertama ini kita tahu laki-lakinya beriman, perempuannya musyrik rentuk panunung. Tidak boleh. Ya. Terus sekarang kebalikannya. Lanjut Mbak Tina. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik
dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Nah, stop dulu. Jadi dari awal tadi itu, yang awal itu laki-lakinya beriman, perempuannya musyrik tidak boleh. Lalu yang berikutnya laki-lakinya musyrik, perempuannya beriman juga tidak boleh. Nah, ternyata lanjut. Mereka mengajak ke neraka. Nah, mereka itu siapa kira-kira Mbak Tina? Yang musyrik itu mengajak ke neraka. Terus? Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya Allah, menenangkan ayat-ayatnya. Kok menenangkan? Menenangkan apa? Tenang wae menerangkan. Baleni dan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Sudah makan siang? Sudah makan siang sana ya? Sudah ya? Sudah Pak. Kok iso kleru-kleru macane ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita itu menikahkan anak-anak kita dengan orang musyrik tidak boleh, apalagi non muslim. Ada ketetapannya. Tapi di Solo ada tidak warganya Pak Anhar yang beda agama? Maksudnya suami istri yang beda agama. Di warganya Pak Anhar belum ada ya? Tidak ada semoga ya. Kalau di RT yang lain? Kurang tahu ya. Dekat-dekat situ tidak ada yang tahu Pak. Tidak boleh semacam itu. Pun sementara itu aja contohnya, selesai pengajiannya. Itu nanti yang lain-lain bongsone berdagang, bermasyarakat, bergaul, ada semua ayatnya. Nah, ayatnya itu kita jadikan sebagai pilihan kita karena itu ketetapannya Allah. Jangan sampai menyelisihi ketetapan-ketetapan itu. Caranya tahu ketetapan Allah gimana? Ya diwaca Qur'ane. Qur'ane diwaca kok Arab kabeh. Wah, ada terjemahannya. Oh, cilik ya tuku sing gede. Gede aja ora ketok, kacamatane diperbarui. Quran kandel-kandelke. Tuh Qur'ane sing gede, ra mudeng, ra kruk ra ketok, kerok. Kata lagi kerok ben mudeng gitu. Pun selesai pengajiannya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, pengajian kita siang menjelang sore hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari pertemuan ini, menginspirasi kita untuk lebih berhati-hati dan berada pada ketetapan Allah. Jangan sampai menyelisihi ketetapan Allah. Ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf. Ada tutur kata yang kurang berkenan juga mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Pak Anhar sebagai pembawa acara untuk menutup. Dari saya cukup. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.